Halo semuanya, perkenalkan aku Evelyn dan saat ini kita akan membahas dua materi mengenai hukum internasional. Materi pertama yang akan kita bahas adalah dinamika hukum internasional dan hukum nasional. Materi kedua, subjek hukum internasional. Sebagai pengertiannya, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara, sedangkan hukum nasional adalah hukum yang mengatur hubungan suatu negara yang berdaulat. Dinamika sendiri memiliki arti hubungan yang berubah-ubah, bisa bentrok, bisa harmonis, bisa juga dipengaruhi oleh berbagai aspek atau kepentingan. Sebelum masuk ke dinamika, kita pahami dulu dasar pemikirannya. Yang pertama ada dasar filosofis. Dasar filosofis ini membahas mengenai bagaimana negara bisa terikat dengan hukum internasional. Nah, dasar ini dibagi menjadi dua, yaitu voluntarism dan objektivisme. Seperti namanya, voluntarism berarti sukarela. Hubungan hukum internasional dan hukum nasional didasarkan secara suka dan relanya sebuah negara memberlakukan hukum internasional. Contohnya, Indonesia menandatangani Paris Agreement. Berarti Indonesia secara sukarela setuju mengikuti aturan global mengenai perubahan iklim yang berlaku. Lalu ada objektivisme. Di dasar ini, keberlakuan hukum internasional di luar kemauan negara itu sendiri. Jadi, kekuatan mengikat hukum internasional tidak bergantung pada kehendak negara, melainkan pada faktor-faktor objektif di luar negara tersebut. Contohnya, larangan genosida. Walau negara belum tanda tangan atau menolak peraturan tersebut, tapi jika dilakukan, tetap melanggar hukum internasional. Jadi itu yang dimaksud dengan dasar objektivisme. Lalu ada teori monisme. Teori ini lahir dari pemahaman objektivisme. Seperti namanya, teori monisme diambil dari kata mono, berarti teori ini menganggap kalau hukum internasional dan hukum nasional adalah satu kesatuan sistem hukum. Nah, akibat dari paham ini, ada hierarki antara hukum internasional dan hukum nasional. Hierarki ini berkaitan mengenai hukum manakah yang lebih didahulukan, yang lebih diutamakan saat ada kepentingan. Jadi monisme ini ada 3 cabang, 3 jenis monisme. Yang pertama ada monisme primat hukum nasional. Jadi saat ada keperluan, saat ada konflik, yang didahulukan adalah hukum nasional. Lalu yang kedua ada monisme primat hukum internasional. Saat ada konflik, yang didahulukan adalah hukum internasional. Dan yang ketiga adalah monisme naturalisme. Teori ini melibatkan hukum alam. Jadi dalam paham ini keduanya sama-sama tunduk pada hukum alam. Hierarkinya itu berarti yang atas adalah hukum alam, baru hukum internasional dan hukum nasionalnya ada di bawahnya. Itu jadi dua-duanya dikontrol dengan hukum alam. Nah, sebagai contoh, ada hukum nasional yang melegalkan penyiksaan. Lalu ada hukum internasional yang melarang penyiksaan. Kalau berdasarkan monisme biasa, itu tuh cara penyelesaiannya tergantung paham yang dianut, tergantung monisme primat hukum nasional atau monisme primat hukum internasional. Tapi karena ada monisme naturalisme, yaitu hukum alam, jadinya hukumnya tunduk pada hukum alam yang ada, yaitu HAM dan keadilan universal. Jadi penyiksaan dianggap salah meskipun hukum nasional memperbolehkan. Sekarang kita masuk ke dinamikanya. Dinamika di sini berarti bahwa hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional tidak bersifat statis atau tetap, melainkan terus berkembang, berubah, dan terkadang melibatkan konflik. Dinamika yang pertama terlihat dari bagaimana hukum internasional masuk ke dalam hukum nasional. Contohnya adalah keikutsertaan Indonesia pada Convention on the Rights of the Child yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan mendorong pembentukan berbagai kebijakan nasional terkait perlindungan anak.
Lalu ada konflik antara hukum internasional dan hukum nasional. Dalam hukum internasional terdapat kecenderungan untuk menghapus hukuman mati, sebagaimana tercermin dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Namun, Indonesia masih mempertahankan hukuman mati dalam hukum nasionalnya. Hal ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan nasional dan tuntutan internasional. Yang ketiga, dinamika juga terlihat dari perkembangan hukum internasional yang mendorong perubahan hukum nasional. Contoh, dalam bidang hukum laut melalui United Nations Convention on the Law of the Sea yang mengatur berbagai aspek seperti wilayah laut, zona ekonomi eksklusif, dan hak kedaulatan negara. Perjanjian ini mengharuskan negara termasuk Indonesia untuk menyesuaikan aturan hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan internasional tersebut. Jadi dari contoh yang ketiga ini, yang terakhir, menunjukkan bahwa hukum internasional itu punya andil dalam perubahan hukum nasional. Jadi hukum internasional dapat mempengaruhi hukum nasional, begitupun sebaliknya. Dari 3 contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional bersifat dinamis. Hubungan ini tidak selalu harmonis, tetapi juga bisa menimbulkan konflik dan penyesuaian, tergantung pada kepentingan negara dan perkembangan global. Menurut saya, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional sendiri sebenarnya masing-masing tuh nggak bebas. Hukum nasional tetap dipengaruhi oleh perkembangan dari hukum internasional. Di sisi lain, negara juga nggak bisa nerima perkembangan dari hukum internasional, nerima hukum atau aturan internasional gitu aja tanpa mempertimbangkan kepentingan nasionalnya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan yang terus berubah antara kedaulatan negara dan tuntutan global. Oleh karena itu, saran saya, diperlukan upaya oleh negara untuk menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan hukum internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Negara juga harus memastikan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan secara nyata dan konsisten, sehingga tidak terjadi sekedar kepatuhan simbolik yang berlaku antara hukum internasional dengan hukum nasional. Selain itu, diperlukan adanya keseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional agar harmonisasi hukum dapat tercapai tanpa mengabaikan kepentingan nasional maupun tuntutan global. Materi selanjutnya adalah subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki kapasitas hukum untuk memiliki hak, kewajiban, serta kemampuan melakukan tindakan hukum internasional. Subjek hukum internasional itu ada 7. Kita bahas satu-satu. Subjek yang pertama adalah negara. Negara adalah subjek utama dalam hubungan global dan hukum internasional. Negara adalah subjek yang tidak terbatas. Jadi, negara memiliki kewenangan penuh dalam hukum internasional. Negara diakui sebagai subjek hukum internasional jika negara tersebut adalah negara yang berdaulat dan memenuhi syarat yang berlaku dalam hubungan hukum internasional. Selain itu, negara juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani untuk menjaga hubungan internasional yang tertib dan damai. Subjek yang kedua adalah individu. Individu adalah subjek hukum internasional yang terbatas. Individu memiliki hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban pidana di mata internasional. Contohnya, dalam perlindungan hak asasi manusia serta pertanggungjawaban pidana internasional, individu bisa minta langsung hal tersebut kepada pihak internasional tanpa melalui negaranya. Yang ketiga adalah organisasi internasional. Subjek ini dibentuk melalui perjanjian internasional. Organisasi tersebut diakui memiliki kepribadian hukum internasional yang mandiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian internasional, menjalin hubungan internasional dengan subjek hukum lainnya.
Yang keempat, ada Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci adalah subjek hukum internasional khusus yang diakui karena sejarah, kedaulatan terbatas, dan peran globalnya. Yang kelima, ada kaum pemberontak atau belligerents. Belligerents adalah subjek hukum internasional yang terbatas dan bersifat sementara. Jadi subjek ini berlaku jika konflik sedang berlangsung. Belligerents tidak bisa dianggap sebagai individu karena mereka adalah kelompok terorganisir dalam konflik bersenjata, sehingga perlu diakui sebagai subjek hukum tersendiri agar dapat diatur hak dan kewajibannya dalam hukum internasional. Yang keenam, ada Palang Merah Internasional atau ICRC. ICRC adalah subjek hukum internasional terbatas dan berfokus pada bidang kemanusiaan. Organisasi ini berdiri sendiri dan bersifat netral. Yang ketujuh, ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan subjek hukum internasional secara terbatas karena memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional dalam aktivitas lintas negara. Sebagai kesimpulan, negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional yang memiliki kewenangan tidak terbatas. Negara dapat membuat perjanjian internasional, memiliki kedaulatan, serta bebas bertindak dalam hubungan internasional. Sementara itu, subjek hukum internasional lainnya memiliki kewenangan yang terbatas, yaitu hanya memiliki hak dan kewajiban tertentu yang dibatasi oleh fungsi atau kondisi tertentu. Subjek hukum internasional yang utama ada 3, negara, individu, dan organisasi internasional. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, subjek tersebut menjadi bertambah. Menurut pendapat saya pribadi, perkembangan subjek hukum internasional menunjukkan bahwa hukum internasional semakin fleksibel dan menyesuaikan diri dengan realitas global. Tidak lagi hanya negara yang berperan, tetapi juga individu, organisasi, dan pihak lainnya yang memiliki pengaruh nyata. Sebagai contoh, saya mengambil kasus Royal Dutch Shell yang terjadi di Nigeria. Jadi Dutch Shell adalah perusahaan minyak yang berasal dari Belanda. Pasti kita tahu Shell yang pom bensin cangkang oren. Nah, itu adalah salah satu cabang dari Dutch Shell yang akan kita bahas ini. Jadi kasus ini terjadi ketika perusahaan tersebut melakukan eksploitasi minyak di wilayah Ogoni berdasarkan izin pemerintah. Namun, hal ini menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat lokal. Akibatnya, masyarakat kehilangan sumber mata pencarian dan mengalami gangguan kesehatan. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia serta belum jelasnya pertanggungjawaban perusahaan multinasional dalam hukum internasional. Dari kasus ini, saran saya dari kasus tersebut adalah diperlukan penguatan pengaturan hukum internasional yang lebih jelas terhadap perusahaan multinasional agar tanggung jawab tersebut dapat ditegakkan secara efektif. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih.